Arleta duduk di kursi kerjanya sambil melamun dengan sorot mata lemah, lurus menatap ke depan. Jutaan hal mengusik pikirannya. Arleta ingin sekali hidup tenang, tapi alih-alih mendapatkan ketenangan, malah mendapatkan beban berat dalam pikiran. Jika bukan karena Arleta membutuhkan uang demi Keanu, maka pasti dia memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan milik Evan ini. Hidup Arleta merasa sudah sangat amat tersiksa. Wanita itu lelah selalu melihat ke Evan. Ingin dia berlari pergi, tapi semua itu adalah hal yang tidak mungkin. Bagaimanapun, Arleta memiliki tanggung jawab yang besar. Arleta mengembuskan napas kesal. Harusnya kamu mati saja, gumamnya pelan. Siapa yang mati, Arleta? Rima rekan kerja Arleta menyapa Arleta yang terlihat kesal. Ah, nggak apa-apa. Aku hanya sedikit sakit kepala saja, ucap Arleta yang berdusta. Dia tidak mungkin menceritakan pada Rima tentang dirinya dan ke Evan. Selama ini tidak ada yang tahu tentang kehidupan pribadi Arleta. Wanita itu memang sengaja memilih tertutup. Arleta saja di awal sudah berbohong pada Rima. Dia malah mengatakan hanya mengenal ke Evan sebagai senior kampusnya saja. Pun kenal hanya sekilas, tidak lebih. Tentu, Arleta tak akan pernah menceritakan tentang kebodohannya dia dulu pada siapapun. Jika diingat-ingat betapa bodoh Arleta dulu mengejar ke Evan yang sama sekali tidak memedulikannya. Ke Evan hanya menjadikannya boneka yang setelah dipakai, lalu dibuang di tempat sampah. Sungguh, betapa bodoh dirinya mencintai pria brengsek seperti ke Evan dan warga. Rima menganggukkan kepalanya. Kalau begitu minum ini. Tadi aku baru saja meminta office boy membelikan es kelapa. Es bisa membuatmu segar. Rima memberikan bungkusan yang berisikan es kelapa pada Arleta. Terima kasih, Rima. Arleta menerima bungkusan yang diberikan oleh Rima. Lalu dia meminum es kelapa itu. Rima. Hari ini aku nggak lihat Arvin. Di mana dia? Tanyanya yang tak menyadari kalau Arvin tidak ada. Kamu tanya Arvin. Kangen dia? Iya. Goda Rima seraya mengulum senyumannya. Tidak biasanya Arleta menanyakan tentang Arvin. Arleta menghela napas dalam. Aku cuma tanya aja, Rima. Dari tadi aku nggak lihat Arvin. Apa dia sakit? Dia baik-baik aja. Dia nggak ada di kantor karena Pak Evan minta Arvin menyelesaikan proyek di Bandung. Mungkin 3 hari lagi baru balik ke Jakarta, ujar Rima memberitahu. Arvin di Bandung. Sejak kapan? Kok aku nggak tahu? Arleta tampak terkejut karena Arvin ke Bandung. Dia sama sekali tak tahu kalau Arvin memegang proyek di Bandung. Padahal jika ada staf yang mengambil proyek di luar kota, pasti staf lain akan tahu. Dari kemarin, aku sendiri nggak ngerti. Padahal harusnya Bima yang ke Bandung tapi kenapa tiba-tiba Pak Evan malah meminta Arvin. Mungkin, Pak Evan berubah pikiran, gumam Rima dengan nada bingung. Arleta terdiam kala mendengar apa yang diucapkan oleh Rima. Tampak sepasang iris mata coklat Arleta menunjukkan keterkejutan. Ucapan Rima membuat Arleta memikirkan apa alasan ke Evan meminta Arvin yang harus ke Bandung. Oh, ya, Arleta. Aku lupa kasih tahu kamu sesuatu, kata Rima yang sontak membuyarkan lamunan Arleta. Kasih tahu apa, Rim? Tanya Arleta seraya menatap Rima. Minggu depan kita ada family gathering. Kantor bakalan ngajak kita jalan-jalan ke Anyer. Wajib semua ikut. Nggak boleh ada yang nggak ikut, jawab Rima memberitahu kalau minggu depan ada acara family gathering. Wajib ikut. Kalau aku nggak bisa gimana? Arleta menatap bingung Rima.
Raut wajahnya tampak memprotes tak suka. Pasalnya Arleta tidak bisa meninggalkan Keanu. Pun Arleta tidak mungkin membawa Keanu pergi ke Anyer. Dia tidak mau sampai Evan bertemu dengan Keanu. Rima mendesah pelan. Hukuman tahun lalu untuk karyawan yang nggak ikut akan mendapatkan potongan setengah gaji. Tapi kalau karyawan yang ikut bakalan dapat bonus, Arleta. Aku saranin kamu ikut. Karena selain diajak jalan-jalan gratis kamu juga dapat bonus. Arleta kembali terdiam. Raut wajahnya kali ini semakin bingung bercampur cemas. Tidak ada pilihan lain, kali ini Arleta harus berusaha mengajak Evan berbicara. Pemotongan setengah gaji itu benar-benar tidak adil. Membawa Keanu juga adalah hal yang tak mungkin. Sampai kapanpun Arleta tidak akan pernah membiarkan Keanu kembali bertemu dengan Evan. Tidak akan pernah. Waktu menunjukkan pukul 6 sore. Para karyawan sudah banyak yang lebih dulu pulang. Lain halnya dengan Arleta yang masih duduk di kursi kerjanya. Wanita itu sengaja masih duduk di kursi kerjanya. Pasalnya dia menunggu sampai Evan keluar kantor. Angga, atur meeting aku besok jam 5 sore. Batalkan yang jam 1 siang, tukas Evan dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Baik, Pak. Angga menjawab dengan patuh. Saat Evan baru saja keluar dari ruang kerjanya tiba-tiba langkah Evan terhenti melihat Arleta yang belum juga pulang. Refleks, Evan menggerakkan kepalanya memberi isyarat agar Angga meninggalkannya berdua dengan Arleta. Pun Angga menurut. Angga segera pamit undur diri dari hadapan Evan. Kenapa kamu belum pulang, Arleta? Tanya Evan dengan nada dingin. Ada yang ingin aku bicarain sama kamu, jawab Arleta seraya melangkah mendekat pada Evan. Katakan, apa yang ingin kamu bicarain? Evan menatap lekat Arleta. Tatapan yang tersirat menuntut agar Arleta menjawabnya. Arleta menarik napas dalam dan mengembuskan perlahan. Dia mulai mengumpulkan keberanian untuk bicara sama Evan. Dia melangkah mendekat pada Evan. Menatap lekat manik mata pria itu sambil berkata, minggu depan kantor mengadakan acara family gathering. Aku nggak bisa ikut, Evan. Tolong kasih kebijakan yang adil. Kalau nggak ikut dapat sanksi potongan gaji 10% aku masih mengerti. Tapi ini 50%. Itu keterlaluan, Evan. Aku harap kamu bisa bijak dalam hal ini. Evan tak langsung menjawab ucapan Arleta. Pria itu menyimak baik-baik apa yang baru saja Arleta ucapkan padanya. Detik selanjutnya, Evan semakin mendekat pada Arleta mengikis jarak di antara mereka. Family gathering ini wajib diikuti. Aturan yang sudah aku terapkan gak mungkin aku ubah. Kalau kamu gak bisa ikut maka hukuman yang berlaku harus tetap diterapkan. Lagi pula dalam acara ini kamu boleh membawa anakmu. Jadi harusnya nggak ada alasan kamu nggak bisa ikut, jawab Evan tegas dan penuh penekanan. Nggak bisa. Evan. Aku nggak mungkin bawa anak aku, ucap Arleta menahan emosinya. Apa alasan kamu nggak bisa bawa anak kamu? Evan bertanya dengan nada yang begitu serius pada Arleta. Pokoknya nggak bisa. Aku nggak bisa bawa anak aku. Arleta menjawab dengan penuh ketegasan. Evan mengangkat bahunya tak acuh. Kalau kamu nggak bisa bawa anak kamu bisa minta pengasuh anakmu untuk menjaga anakmu. Simple, kan? Kenapa hal mudah kamu buat jadi sulit? Evan, nggak semudah itu. Please kamu kalau buat kebijakan jangan seperti ini. Itu namanya keterlaluan, Evan. Tukas Arleta menahan emosi yang nyaris meledak. Arleta,
Aturan yang udah aku buat memang demi seluruh karyawanku patuh. Lagi pula kalau kamu ikut, perusahaan juga memberikan bonus. Kenapa kamu mempersulit dirimu sendiri? Keevan menahan kesal kala berbicara dengan Arleta. Keevan, tapi aku harus pulang. Kamu juga lebih baik pulang. Apa yang udah aku putuskan gak akan berubah apapun alasannya. Keevan langsung memotong ucapan Arleta. Pria itu melangkahkan kakinya meninggalkan Arleta yang bergeming di tempatnya. Arleta berdecak kesal kala Keevan pergi meninggalkannya. Sesaat Arleta berusaha mengendalikan emosinya. Demi Tuhan, Arleta semakin membenci Keevan. Sangat teramat membencinya. Keevan dan warga memberikan sebuah aturan yang konyol. Arleta melangkah masuk ke dalam apartemen, lalu langkah dia terhenti di kala berpapasan dengan pengasuh putranya. Bu Arleta. Mirna menyapa Arleta dengan sopan kala Arleta baru saja tiba di apartemen. Di mana Kak Anu? Tanya Arleta seraya menatap Mirna. Dan Kak Anu sedang tidur, Nyonya. Tadi abis makan dia langsung tidur, jawab Mirna sopan. Arleta menganggukkan kepalanya. Lalu dia melangkah masuk ke dalam kamarnya. Meski Kak Anu memiliki kamar sendiri, tapi Arleta masih tetap tidur dengan putranya. Saat Arleta tiba di kamar, dia menatap Kak Anu yang tertidur begitu pulas. Senyuman di wajah Arleta pun terlukis melihat putra kecilnya tertidur begitu pulas. Arleta melepaskan sepatunya, dan meletakkan tasnya ke atas sofa. Kemudian Arleta duduk tepat di pinggir ranjang. Anak mama yang tampan. Arleta membawa tangannya mengelus pipi bulat Kak Anu. Sejenak, Arleta terdiam melihat Kak Anu yang tertidur pulas. Wajah Kak Anu memang mirip sekali dengan Keevan. Tapi Arleta bersyukur Keevan tidak menyadari kalau Kak Anu adalah anaknya. Mungkin Keevan lupa kejadian one night stand mereka. Lupa. Arleta nyaris menertawakan diri. 5 tahun dia masih terus mengingat bayang-bayang Keevan dalam hidupnya. Sedangkan Keevan pasti sudah melupakannya. Dalam 5 tahun ini tentu saja Keevan sudah tidur dengan banyak wanita. Entah tak lagi bisa terhitung berapa banyak wanita yang sudah pria itu tiduri. Papa. Papa. Papa kapan pulang? Kak Anu ingin bertemu Papa. Kak Anu rindu Papa. Kak Anu mengigau dalam tidurnya, sontak membuat Arleta terkejut. Apalagi Kak Anu bergerak-gerak gelisah. Sampai peluh membanjiri pelipis putranya. Sayang, ini Mama, nak. Arleta langsung memeluk Kak Anu dan memberikan kecupan di puncak kepala putranya. Perlahan Kak Anu mulai membuka matanya. Senyuman di wajah bocah laki-laki itu terlukis kala melihat ibunya memeluknya. Mama, Kak Anu. Mimpi Papa. Papa bilang akan pulang, Ma. Papa nggak akan jauh lagi dari kita, Ma, ucapnya dengan langsung membuat air mata Arleta menetes jatuh. Kata-kata Kak Anu sukses membuat hati Arleta tercabik-cabik. Arleta seperti orang yang merasa paling berdosa di dunia ini, karena telah banyak membohongi putranya. Tapi, apa yang Arleta lakukan semua demi kebaikan putranya. Selain itu, Keevan juga tak pantas untuk menjadi ayah Kak Anu. Mama, kenapa Mama nangis? Tanya Kak Anu dengan suara polos. Mama nggak nangis, sayang. Arleta membaringkan tubuhnya dan memeluk putranya begitu erat. Sekarang Kak Anu tidur lagi, iya. Kalau Kak Anu rindu Papa, Kak Anu peluk Mama aja. Tapi Papa akan pulang kan, Ma? Di mimpi Kak Anu Papa bilang akan pulang, Ma, ucap Kak Anu lagi dengan suara yang terdengar sedih. Arleta mati-matian berusaha menahan air matanya lagi. Wanita itu mengecupi pipi bulat Kak Anu. Mama nggak bisa menjanjikan sesuatu, nak. Kelak ketika Kak Anu besar Kak Anu akan
Paham. Sekarang Kau tidur, iya. Kau sayang sama mama kan? Kau mengangguk. Kau sayang sekali sama mama. Good boy. Kalau kau sayang mama, kau tidur sama mama ya, nak. Arleta memberikan kecupan di hidung mancung Kau. Kau menganggukkan kepalanya mematuhi ucapan Arleta. Lalu dia memeluk erat ibunya itu. Pun Arleta membalas pelukan Kau. Seketika bulir air mata Arleta kembali menetes. Perih. Sesak. Terluka. 3 kata yang menggambarkan perasaan Arleta saat ini. Entah kenapa sejak dirinya kembali bertemu dengan Kevin, Kau terus-terusan menanyakan ayahnya. Bahkan sampai putra kecilnya itu memimpikannya ayahnya. Sungguh, Arleta merasa seperti orang yang paling berdosa di dunia ini. Arleta tak pernah bermaksud untuk membohongi Kau. Akan tetapi Arleta tidak mungkin mengatakan pada Kau tentang ayah biologis putranya itu.